Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi ke video pembelajaran geometri analitik ruang. Kita akan lanjutkan topik kita kepada topik kedudukan suatu titik terhadap dua titik lainnya. Ya, jadi video sebelumnya kita sudah membahas jarak antar titik atau jarak dua titik pada ruang. Sekarang kita akan bahas kedudukan sebuah titik terhadap dua titik lainnya. Oke, sebagai motivasi, ya tentu saja ini akan dikaitkan dengan materi GAB ya, motivasi. Jadi di GAB, geometri analitik bidang, kita punya misalkan titik P yang koordinatnya X1, Y1 dan Q, okay, koordinatnya X2, Y2. Okay, misalkan gambarnya atau ya benar ya, misalkan seperti itu. Ya. Ini titik P, lalu kemudian ini titik Q. Nah, lalu kemudian ketika ada titik R yang terletak di sini ya, R dengan perbandingan, oke, perbandingannya ya, ini M, ini N, ya. Maka koordinat titik R ini bagaimana cara menentukannya ya di GAB kita sudah dapatkan bahwa absis XR ya itu dapat kita cari dengan formula gitu ya, dapat kita cari dengan formula M kali X2 ditambah M kali X1 per M plus N, dan YR-nya ini adalah juga sama M Y2 plus M Y1 okay, per M plus N ya. Ini adalah cara kita untuk menentukan letak titik letak titik R di antara titik P dan titik Q yang koordinatnya XR, YR, mana XR-nya formulanya demikian, YR-nya juga formulanya demikian. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau titiknya terletak di dalam ruang dimensi 3 ya? Sekarang pertanyaannya adalah ya sama, P-nya koordinatnya X1, Y1, Z1, dan Q koordinatnya X2, Y2, dan Z2. Nah, kemudian ada titik P di antara titik P dan Q, lalu bagaimana posisi titik R ini, berapa koordinatnya? Ya, ini sama, P, kemudian Q, ya, di sini ada R, ya, tentu saja XR, YR, dan ZR, bagaimana koordinatnya? Oke, apakah masih kira-kira akan serupa dengan ini? Ya, mari kita lihat. Oke, untuk melihat ini, ya seperti biasa kita gambarkan dulu kedudukan titik P, Q, dan R ini di dalam sistem koordinat kartesius ya. Oke, dan ini ya. Ya. Oke, misalkan Y, ini adalah X, ini adalah Z, ya. Ya, misalkan posisinya demikian ya. Ini adalah titik P, ini adalah titik Q, ya, titik R-nya ada di situ. Nah, bagaimana prosesnya untuk kita menentukan koordinat titik R ini ya. Jadi kita akan menentukan XR-nya berapa, YR-nya berapa, dan ZR-nya berapa. Oke, kita akan masing-masing mencarinya per bagian, namun pada video kali ini saya akan menjelaskan hanya satu bagian saja atau satu komponen saja. Nanti untuk dua komponen yang lainnya akan analog caranya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas cara untuk menentukan nilai dari set R-nya. Nanti kita akan tentukan berapa. Oke, caranya adalah yang pertama kita proyeksikan masing-masing titik P dan titik Q, tentu saja proyeksi perlu diingat di geometri ruang seperti apa gitu ya. Nah, ini kita proyeksikan ke bidang X, O, Y ya. Oke. Jadi langkah satu ini adalah ya proyeksikan P ya semua sebenarnya ya, P, Q, dan R ya ke bidang ya O ya di sini ya ke bidang X, O, Y. Jadi semuanya diturunkan ke bawah gitu ya. Oke.
itu. Oke, misalkan ini di sini, dan kemudian R-nya, oke, turunkan di situ ya, misalkan ini adalah apa namanya hasil proyeksinya gitu ya. Oke, sorry, ini terlalu panjang. Oke, misalkan proyeksinya bisa kita gambarkan ya. Kita gambarkan ya, misalkan di sini, misalkan ini dia. Oke, ya, jadi proyeksi titik P misalkan titik A, proyeksi titik Q misalkan titik B, proyeksi titik R misalkan titik C. Nah, titik apa garis ABC ini berada pada bidang XOY ya. Jadi catatannya di sini adalah garis AB ya. Ya, kalau ini tandanya begitu berada pada bidang ya. Pada bidang XOY sama saja apa kalian meletakkan atau teman-teman meletakkan pulpen yang berada di atas meja gitu ya. Semuanya seluruh garis ini terletak di bidang XOY. Lalu kemudian langkah yang kedua ini adalah geser garis AB ini ya, geser garis AB ini naik ya, dia sejajar sumbu set ya. Geser garis AB ya sejajar sumbu set ya. Jadi naik seperti itu ya. Kira-kira di situ. Oke. Ini juga naik dengan ini yang sama di situ ya. Ya. Jadi oke, gambarnya mungkin kurang bagus. Oke, kita perbaiki ya supaya lebih serupa gitu ya. Oke, misalkan ini dan sampai sini ya kita geser. Akan kita dapatkan itu ya. Sampai dia memotong titik R nih, sampai mana dia berhenti gitu ya. AB ini digeser terus naik sampai dia memotong titik R. Ya, misalkan hasilnya di sini adalah titik S, ya. Q-nya kita pindahkan supaya dia tidak mengganggu. Oke. Tadi di sini adalah titik Q-nya, dan misalkan yang di sini adalah titik T. Oke. Nah, kita sudah dapatkan hasil pergeserannya. Nah, yang perlu kita lihat sekarang adalah perhatikan ya, ada dua buah segitiga yang di sini yang bisa kita lihat. Persegitiga apa? Segitiga PRS dan segitiga QRT ya. Jadi PRS dan QRT ya. Kita bisa identifikasi sudutnya ya. Inilah dua sudut yang bertolak belakang, maka dia akan kongruen sama besarnya. Lalu kemudian kalau ini kita tarik ya, sudut yang di sini ini akan sama dengan sudut yang di sini. Ya, karena tadi akibat dari pergeseran ini secara sejajar dan otomatis sudut yang di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Oke. Jadi kita bisa dapatkan apa? Sudut ada tiga buah sudut yang apa namanya besarnya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga PRS itu sebangun dengan segitiga QRT itu melalui aturan apa? Melalui aturan sudut atau dalam apa namanya teoremanya disebut aturannya A atau A itu mewakili sudut dalam bahasa Inggris, angles ya. Nah, jadi ada tiga sudut yang kongruen, segitiganya kongruen, apa segitiganya sebangun. Nah, tadi di sini adalah perbandingannya PR itu M, sementara QN itu N. Ya. Jadi kita dapatkan apa dari kesebangunan ini? Kita dapatkan bahwa apa? PR ya berbanding QR ini akan sama dengan ya PR berbanding QR, ini akan sama dengan SR atau RS berbanding RT, panjangnya juga akan sama SP berbanding IT ya. Ini yang kita dapatkan akibatnya. Nah, dari sini kemudian kita turunkan persamaan-persamaannya. PR itu tadi panjangnya adalah M gitu ya, lalu QR itu adalah M per N, sama dengan ya RS, ini kita nampaknya belum kita gunakan, yang kita gunakan ini SP ya, karena ini yang kita perlukan, IT ya. Nah lalu M per N, nah
panjang SP ini berapa sih kan gitu ya. Ini tadi kita geser ya. Tentu saja kalau ini atasnya, kalau ini kita tarik di sini gitu ya. Di sini ya. SP ini berupa nanti adalah CR ya, dari C ke R dikurangi dengan dari A ke P ya. A ke P. Jadi panjang ini SP-nya ini adalah CR ini yang atas ini dikurangi dengan dari A ke P ya. Begitu pula untuk menentukan panjang QT ya, untuk menentukan panjang QT tiada lain dia itu adalah BQ ya, yang atas ini dikurangi dengan CR. Oke. Nah, lalu apa akibatnya? Ya berarti akibatnya adalah M per N ini akan sama dengan, nah CR itu berapa? Ya, kita lihat karena tadi kita P, Q, dan R ini kita proyeksikan di bidang X, Y, maka semua titik yang berada di sini aplikatnya itu adalah 0 ya. Aplikatnya 0 sehingga aplikat untuk C itu adalah 0. Lalu kemudian aplikat untuk R itu adalah set R ya. Maka ini akan menjadi set R panjangnya karena dari 0 ke set R panjangnya set R. Lalu kemudian AP dari A ke P, 0 ke P ini aplikatnya adalah set 1 ya tadi ya. Set 1 per BQ juga sama, BQ, B-nya aplikatnya 0, Q itu adalah aplikatnya set 2, dikurangi dengan CR. CR itu aplikatnya set R. Nah, ini yang persamaan terakhir ini yang kemudian nanti ketika kita jabarkan, kita akan memperoleh nilai untuk set R. Jadi dari sini kita cari nilai set R-nya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Dari sini, ya. Jadi cari set R gitu ya. Nah dari sini kita kita lakukan penjabarannya gitu ya. Kita akan dapatkan M kali set 2 min set R ini akan sama dengan N dikalikan dengan set R min set 1. Oke. Kemudian kita jabarkan lagi distributifnya M set 2 min M set R sama dengan N set R min N set 1. Lalu kemudian kumpulkan suku-suku yang mengandung set R ya. Jadi kita kumpulkan misalkan di ruas kanan. Jadi, ruas kiri M set 2 ditambah ya N set 1 ini akan sama dengan N set R ditambah dengan N set R. Oke. N set 2 ditambah dengan N set 1. Set R-nya kita faktorkan, lalu ini kita dapatkan M plus N. Ya. Dan terakhir, kita dapatkanlah nilai set R-nya ya. M set 2 ditambah N set 1 per M plus N, ini akan sama dengan set R ya. Jadi nilai set R-nya adalah ini. Nah, ini yang saya sampaikan, saya hanya akan mengulas untuk menentukan set R-nya. Nanti dengan cara yang sama, itu akan diperoleh untuk nilai untuk absis dan ordinatnya ya, yaitu nanti kita akan dapatkan XR-nya, tiada lain itu adalah sama dengan M X2 ditambah N X1 per M plus N. Begitu pula untuk ordinatnya, ordinat dari titik R, tiada lain itu adalah M Y2 plus N Y1 per M plus N. Ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai absis, ordinat, dan aplikat dari titik R. Lalu bisa kita simpulkan. Jadi, ya, koordinat dari titik R-nya sendiri dengan kondisi yang demikian itu adalah, gitu ya. Pertama tentu saja XR-nya ya, MX2 MX1 per M plus N, ya, MY2 MY1 per M plus N, dan setnya juga sama. Set 2 ini adalah M-nya plus N. Set 1 per M plus N. Jadi inilah koordinat dari
titik R. Nah, lalu apa akibatnya yang bisa kita tuliskan di sini? Jadi ada sebuah akibat ya, sebuah akibat yang bisa kita tulis atau sebuah sifat, akibat satu ya, jika P itu koordinatnya X1, Y1, Z1, dan Q itu koordinatnya X2 dan Z2, oke, maka apa? Dan ya, dan R ini merupakan ya, merupakan titik tengah. Jadi pas di tengah-tengah ya, titik tengah ruas garis PQ, maka berapakah koordinat titik R? Ya, jadi dari sini kalau dia tepat berada di tengah-tengahnya, maka kita bisa tentukan koordinat titik R itu tiada lain adalah X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2, Z1 plus Z2 per 2. Oke, jadi dari mana datangnya? Ya, ini gambarannya saya kira sangat sederhana sekali ya. Oke. Jadi kalau ini titik P, kemudian ini titik Q, lalu kemudian ini R, dan di tengah-tengah, maka perbandingan M dan N-nya ya, ini M, N. Jadi kalau R-nya di tengah-tengah, gitu ya. Jadi R-nya ini titik tengah, ya. Maka ya M per N yaitu adalah sama ya, M per N. Jadi ini 1 banding 1 ya, sama dengan 1. Jadi M-nya 1, N-nya 1. Itu akibatnya kita gantikan di sini 1 dikalikan dengan X2 ditambah 1 kalikan X1 per 1 tambah 1. Jadinya begini, X1 plus X2 per 2. Jadi berturut-turut M dan N-nya 1. Ya, jadi kalau dia titik tengah, formula ini saya kira bisa digunakan untuk menentukan apa namanya, menentukan koordinat titik R. Ya, jadi ini adalah sifat atau akibat yang bisa kita tuliskan. Nah, lalu kemudian saya kira juga perlu disederhanakan ya koordinat titik R tadi. Ya, penyederhanaannya adalah misal kita ganti dengan suatu nilai ya, misalkan M per N atau perbandingannya ini kita gantikan dengan nilai K gitu ya, maka yang kita peroleh adalah R-nya ini akan menjadi apa, kan gitu kan, M plus N-nya. Nah, sebelum ke sini, berarti R yang apa namanya tadi, R yang di atas tadi, yang bentuknya adalah R yang koordinatnya M X2 plus N X1 per M plus N, kemudian koma M Y2 plus N Y1 per M plus N, koma M Z2 plus N Z1 per M plus N. Nah, ini bisa menjadi lebih sederhana lagi. Ya, gimana cara penyederhanaannya? Ya, saya kira masing-masing masing-masing suku di sini atau masing-masing komponen di sini kita bagi semuanya dengan M per N ya. Jadi kalau dibagi dengan M dibagi dengan bukan dibagi M per N, dibagi dengan N ya. Jadi ini dikalikan dengan N per N ya. Jadi saya contohkan M X2 ditambah dengan N X1 per M plus N ini dikalikan dengan N per N ya. Atau semuanya dibagi dengan N. Jadi cara gampangnya seperti itu, pembilangnya dibagi dengan N, penyebutnya pun juga dibagi dengan N ya. Jadi M X2 N X1 per N gitu ya, per M plus N juga per N. Nah, dari sini kita akan dapat M per N X2, N per N berarti 1 ya, X1 per M per N tambah 1. Karena tadi M per N-nya sama dengan K, ya, jadi M per N ini kita ganti dengan K. K X2 ditambah X1 per, ya, ini K plus 1. Ya. Jadi kita bisa menuliskan absisnya menjadi bentuk yang lebih sederhana, ya. Begitupun juga untuk apa namanya
ordinatnya MY2 NY1 per M plus N, ini akan menjadi bentuk KY2 plus Y1 per K plus 1. Ya, untuk set juga sama, M set 2 ditambah N set 1 per M plus N, ini akan menjadi K set 2 plus set 1 per K plus 1. Oke. Jadi, untuk menyatakan perbandingannya, kita akan menuliskan bentuk R, ya. Jadi R-nya ini kita tuliskan menjadi koordinatnya itu adalah K X2 plus X1 per K plus 1, KY2 plus Y1 per K plus 1, K set 2 plus set 1 per K plus 1. Nah, ini kita pandang secara aljabar, ya. Setiap sukunya kita tahu bentuknya rasional, maka kita perlu hati-hati dengan penyebutnya. Jadi ada catatan yang mesti kita yang mesti kita lihat. Ya, karena berbentuk rasional, maka hati-hati dengan penyebutnya, ya. Catatannya adalah kalau bentuknya rasional seperti ini, K plus 1-nya tidak boleh sama dengan 0 atau K-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, kalau negatif 1 bagaimana? Kalau negatif 1 ya kita tidak akan bisa menentukan koordinat titik R dan titik R ini. Lalu kemudian K sama dengan negatif 1 maknanya apa? Maknanya apa? Oke. Nah, ini karena ini ada negatif, saya kira untuk ini kita bisa menentukan semacam arah gitu ya. Jadi maknanya adalah kalau saya punya titik P dan punya titik Q, di mana K-nya itu nanti negatif 1, berarti kan M-nya itu adalah P dengan R, ya, P dengan R, lalu kemudian M-nya itu adalah, jadi M-nya itu arahnya untuk PR, lalu kemudian N-nya itu arahnya adalah untuk R Q gitu ya. Dan kalau ini negatif 1 berarti arahnya, ya. Jadi dia PQ ke sini, dia akan sama dengan Q ke situ. Nah, dimanakah titik R-nya yang membuat itu sama? Nah, ini yang mungkin bukan mungkin, ya, ini kita tidak akan pernah bisa menentukan titik R-nya. Jadi kalau R-nya di sini, kalau R-nya misalkan di sini, ya di sini misalkan, ya dia tidak akan negatif 1. Sehingga titik R-nya ini tidak akan ada kalau dia K-nya itu negatif 1. Nah, catatan yang lain yang juga bisa kita lihat, ya, kondisi-kondisinya, ya. Kondisi tertentu atau di manakah nanti letak titik R gitu ya. Nah, kalau kita punya, ya, P, punya Q, kalau R-nya di sini, di antara P dan Q, jadi yang satu ini adalah R di antara P dan Q, berapakah nilai K-nya? Jadi di sini, ya. Oke, ini M, ini M. M, N, ya. Itu juga bisa di sini M, N. Oke, berapakah kira-kira nilai M per N-nya? Kira-kira ini kan gini, ya. Jadi PQ itu adalah M, lalu kemudian RQ itu adalah N. Arahnya sama, semuanya ke kanan. Ya. Kalau dia agak dekat dengan Q, maka nilai M-nya itu lebih besar dari nilai N, sehingga dia akan lebih dari 1. Ya. Lalu kemudian kalau dia dekat dengan P, ya, nilai M-nya itu akan kurang dari nilai M, sehingga dia cukup dekat dengan Dengan 0, ya. Nah, sehingga tapi dia selalu positif karena arahnya sama. Sehingga nilai K kalau posisinya demikian, M di antara ini, maka, ya, nilai K-nya pasti lebih dari 0. Kalau boleh nggak kalau 0, ya? Kalau 0 di mana berarti? Kalau 0, ya posisi posisi R-nya itu berimpit dengan P, ya. Jadi di sini kalau K-nya sama dengan 0, maka R-nya itu berimpit dengan P, ya. Di sini.
kondisi yang pertama, kalau dia berada di antara. Kemudian kondisi yang kedua, ya mungkin saja, gitu ya, bisa punya P, bisa punya Q. Bagaimana kalau dia berada di perpanjangannya? Perpanjangan Q, gitu ya. R-nya di situ. Maka apa? Saya akan dapatkan, nih, M-nya ke situ, dan N-nya ke situ. Nah, jelas dia arahnya berbeda sehingga R-nya negatif. Nah, negatif sebesar berapa gitu ya? Jadi R berada pada perpanjangan Q. Oke. Nah, selalulah pasti nanti apa? Kalau kita lihat ya M-nya di sini, M itu selalu sama dengan apa? M-nya ini adalah PQ ditambah QR ya. PQ ditambah QR. Sementara N-nya itu sama dengan, kalau dari segi panjangnya ya, M-nya itu sama dengan QR. Kalau kita bagi, ya, kalau kita bagi M per N itu sama dengan PQ plus QR per QR sama dengan PQ per QR plus 1 ya. Nilainya akan selalu lebih dari 1 ya. Ini akan berakibat apa? Maka ya nilai K-nya itu akan selalu kurang dari negatif 1. Oke. Ya, nilai K-nya akan selalu kurang dari negatif 1. Kondisi yang ketiga, mungkin saja R-nya itu berada pada perpanjangannya P. Ya, R-nya di sini. Ini R. Ya. Sehingga M-nya adalah ini. Ya, ke kiri M, lalu kemudian ini. Ini M. Ini M. Ya. Nah, dari sini kita dapat lihat nilainya bahwa M-nya itu pasti selalu lebih kecil daripada N. Oke, dengan cara yang sama seperti ini kita dapatkan bahwa nanti nilai K-nya dia selalu negatif, tapi dia lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0. Berarti kondisi K-nya itu adalah K, ya. Dia lebih dari negatif 1, lalu kemudian dia kurang dari 0. Inilah kondisi-kondisi apa namanya nilai-nilai K yang kemudian kita kaitkan dengan kedudukan titik R-nya. Apakah dia berada di antara PQ, di perpanjangan P, ataupun di perpanjangan Q. Oke, saya kira itu materi untuk kedudukan sebuah titik terhadap dua titik yang lainnya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.